Battle Through the Heavens, Chapter 1640. Bab 1640, Asal Ki. Makam Surgawi. Sebuah persegi besar melayang di langit sementara patung batu besar 100.000 kaki berdiri di atasnya. Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi, menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka. Xiao Yan berdiri di alun-alun. Matanya menatap patung batu dewa kuno yang tak tertandingi di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum membungkuk hormat ke arah patung batu. Setelah itu, tubuhnya perlahan naik ke udara. Akhirnya, dia berhenti di lubang di dada patung batu itu. Permukaan lubang itu dipenuhi riak air seperti kilau samar. Cahaya ini mungkin tampak lemah tapi Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Ini karena cahaya yang tampaknya lemah ini dengan mudah menekan para ahli seperti Guiyuan dan Zhu Kun berlutut sebelumnya. Little Yi juga muncul di bahu Xiao Yan saat ini. Purifying Demonic Lotus Flame melonjak dan melilit tubuhnya. Sukses atau kalah akan ditentukan oleh ini, gumam Xiao Yan. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke lubang batu. Berdengung, Xiao Yan menembus cahaya lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam penyelidikan yang melewati permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk jiwanya, tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terungkap saat ini. Meskipun Xiao Yan sedang dipindai dengan hati-hati, untungnya cahayanya tidak menunjukkan penolakan terhadap Xiao Yan. Tiba-tiba, mata Xiao Yan menjadi terpesona. Perasaan pusing terpancar dari dalam pikirannya. Rasa pusing ini berlangsung sesaat. Setelah Xiao Yan akhirnya sembuh, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api yang cemerlang memenuhi matanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Apalagi lautan api itu sangat berwarna-warni. Itu sangat terang sehingga membuat orang terkesima. Laut api surgawi ya? Xiao Yan menurunkan tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih api ungu yang telah muncul. Perasaan akrab muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam, 3000 Burning Flame. Xiao Yan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, di mana banyak api surgawi yang berbeda berkumpul. Saat dia berjalan, nyala api mulai berkumpul di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah memiliki kedekatan yang besar dengannya. Tampaknya konstitusi Anda sangat disambut oleh api surgawi. Xiao Yan perlahan berjalan ketika suara tua, yang berisi beberapa tawa tiba-tiba bergema di lautan api ini. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api di kejauhan. Api berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar. Sosok tua dengan jubah berwarna gelap muncul di mata Xiao Yan. Sosok tua itu mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak menunjukkan keunikan apapun. Jika seseorang mengabaikan rambut cerahnya yang berwarna-warni, dia akan tampak sedikit berbeda dari tetua biasa. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang duduk di dalam kuncup bunga. Wajah tuanya menunjukkan senyum yang tidak diketahui saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan sudah melihat sosok ini berkali-kali. Namun, orang-orang yang dia temui adalah sosok ilusi atau palsu. Kali ini, bagaimanapun, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah dewa kuno Tusi. Mungkin ini hanya bayangan sisa atau fragmen jiwa tetapi terlepas dari apa masalahnya. Orang ini adalah elit Dou di terakhir yang legendaris di benua Douqi. Xiao Yan Junior ini menyapa dewa kuno yang lebih tua. Xiao Yan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia dengan hormat memberi lelaki tua yang duduk di kuncup bunga itu busur seseorang dari generasi muda. Sepertinya rumah yang aku tinggalkan telah dibuka. Sang dewa kuno tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik membentuk kuncup bunga api. Duduk. Xiao Yan tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar ini. Tubuhnya bersinar dan dia duduk di kuncup bunga api itu. Xiao Yan merasakan emosi melonjak di dalam hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini dari jarak yang begitu dekat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa rambut panjang cemerlang Tu Si Ancient God sebenarnya memiliki bibit api samar yang muncul darinya. Segera, dia sampai pada pemahaman. Zhu Kun telah menyebutkan bahwa Tu Si Ancient God adalah api surgawi untuk memulai.
Dia hanya berevolusi setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya di peringkat api surgawi. Selanjutnya, dia berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Dodi. Setelah Xiaoyan secara kasar melihat jumlah warna pada rambut panjang itu, dia menemukan bahwa kebetulan ada 21 warna. Apakah ada Dodi baru yang muncul di benua Doqi saat ini? The Two Si Ancient God memandang Xiaoyan saat dia bertanya sambil tersenyum. Elder adalah elit terakhir Dodi di benua Doqi sampai sekarang. Tidak ada Dodi elit yang muncul setelah Anda. Xiaoyan ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan, The Two Si Ancient God tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah Penatua mengetahui alasan untuk ini? Saya pernah mendengar nenek moyang saya mengatakan bahwa benua Doqi saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia bertanya. Haha, leluhurmu cukup mampu. Dia benar-benar bisa menemukan ini. The Two Si Ancient God sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tertawa, ini memang masalahnya. Dengan aliran waktu, benua Doqi saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting untuk maju ke kelas Dodi. Jika tidak, terlepas dari betapa luar biasanya bakat seseorang, seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Petik 2. Apa yang hilang? Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya. Asal. The Two Si Ancient God dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tak terduga. Asal. Selama zaman kuno, beberapa ahli menyebut benda ini sebagai Origin Key. Ini adalah energi misterius yang terbentuk dengan dunia. Hanya setelah menyerap Origin Key seseorang akan berhasil menembus penghalang ke kelas Dodi. The Two Si Ancient God mengangguk sedikit dan menjawab. Setiap pesawat akan memiliki beberapa Origin Key yang terbentuk saat dibuat. Namun, Origin Key tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap Origin Key yang habis akan membuatnya berkurang di dunia ini. Petik 2. Elit Dodi adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Dodi akan sangat menguras cukup banyak Origin Key. Menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian ulang, pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua Doqi tidak lagi menghasilkan Dodi. Ini karena benua Doqi saat ini tidak lagi memiliki Origin Key. Petik 2. Xiaoyan tertawa getir. Ini memang kasus para pendahulu menikmati dan keturunan menderita. Yang disebut Origin Key telah benar-benar habis oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi penerusnya. Seseorang telah memperoleh pil embrio di tier yang ditinggalkan oleh tetua itu. Saat ini, orang itu sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrio di tier itu. Xiaoyan tertawa getir sebelum kembali fokus pada topik utama. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana maju ke kelas Dodi dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrio di tier mengandung jejak asal Qi. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke kelas Dodi. The Two Si Ancient God tertawa. Dia segera melihat Xiaoyan dan berkata, saya tahu motif Anda datang ke sini. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya berharap Elser itu akan membantu saya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Doqi. Petik 2. Saya tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau sebaliknya. Anda mungkin harus menyadari identitas saya. The Two Si Ancient God tertawa. Namun, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu secara alami adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Jika kamu bisa... Elder, terima kasih atas bantuan Anda. Xiaoyan bersukacita. Haha, Two Si Ancient God tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memanggil Xiaoyan. Sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, itu berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan mantan. Itu adalah Little Yi. Purifying Demonic Lotus Flame, sudah lama sejak kita bertemu. The Two Si Ancient God melihat Little Yi di tangannya. Dia tertawa pelan dan berkata. Wajah kecil Yi mengandung rasa dingin dan kebencian saat menatap Dewa Kuno Tusi. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ada ekspresi hilang yang muncul di wajah kecilnya.
Dari kelihatannya, tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa perasaannya terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran dari ketakutan dan emosi yang rumit. Sepertinya kamu masih sangat membenciku. Tuo si Ancient God tidak peduli tentang emosi di mata Little Yi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, ada perasaan yang aku kenal di tubuhmu. Jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya berlatih metode ki misterius yang dapat melahap api surgawi kan? Petik 2. Xiaoyan terkejut. Segera, dia mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Selanjutnya, dia mengangguk pelan. Metode ki itu tidak buruk. Saat itu, saya hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan saya karena itu. Tu si Ancient God tertawa. Elder sebenarnya adalah pencipta flame mantra? Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tidak disangka bahwa metode ki misterius sebenarnya diciptakan oleh Tu si Ancient God. Namun, ini masuk akal. Hanya orang seperti itu yang bisa menciptakan metode ki yang misterius ini. Haha, kamu salah menebak. Mantra api yang Anda bicarakan tidak dibuat oleh saya. Ketika jiwa dan kecerdasan saya terbentuk saat itu, saya secara kebetulan menemukan metode ki ini dalam keadaan saya yang hilang. Hal ini mengakibatkan saya mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir, metode ki ini sangat membantu saya. Saya juga cukup penasaran dengan pembuatnya. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya. Tu si Ancient God tertawa. Sangat sulit saat memikirkan nasib seseorang. Mungkin kami berdua hampir tidak bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Petik 2. Xiaoyan melebarkan mulutnya. Hatinya sangat terguncang. Tidak disangka bahwa mantra api sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan dewa kuno Tusi. Namun, dia tidak menyadari orang luar biasa macam apa yang menciptakan metode ki yang luar biasa ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak saya tidak berbicara dengan seseorang. Saya telah membicarakan banyak hal yang tidak perlu hari ini. Petik 2. Detu si Ancient God menjentikkan jarinya dengan lembut. Lautan api yang tak berujung tiba-tiba bergetar akhirnya, naga api melonjak dan diaglomerasi menjadi teratai cemerlang seukuran kepalan tangan. Banyak bibit api tumbuh di permukaan teratai. Warisan saya ada di tempat ini. Apakah Anda dapat mencapai kelas Dou Di tergantung pada nasib Anda sendiri. Bab 1641, Malapetaka. Ekspresi bersemangat tanpa sadar melonjak ke mata Xiaoyan saat dia melihat teratai cemerlang yang mengambang di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Dou Qi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas Dou Di. Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio di Tier. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Dou Di. Satu-satunya harapan Xiaoyan dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Hanya ada dua cara tersisa untuk maju ke kelas Dou Di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio di Tier dan warisan dewa kuno yang berisi dua asal Qi yang tersisa di dunia ini. Warisan saya mengharuskan seseorang memiliki hati yang seperti batu. Selama ada satu utas pemikiran, seseorang tidak akan pernah hancur. Petik 2. Detu si Ancient God memandang Xiaoyan yang bersemangat. Dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan mendarat. Akhirnya, itu digantung di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Bas-bas. Teratai api memancarkan kilau yang aneh. Setelah itu, perlahan turun dan langsung menembus kulit Xiaoyan dan mendarat di dalam pikirannya. Bang! Tubuh Xiaoyan segera memerah setelah teratai api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang terpana menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah di dalam tubuh Xiaoyan telah membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat keluar dari pori-pori tubuh Xiaoyan seperti aliran sungai. Tubuhnya juga menyusut berkali-kali dalam sekejap. Tubuhnya yang awalnya kurus telah menjadi seperti monyet dengan kulit di tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiaoyan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Detu si Ancient God menyaksikan adegan ini. Ekspresinya tenang.
Jika Xiao Yan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan tidak lain adalah lelucon. Tubuh Xiao Yan menyusut liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka saat ini. Matanya meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Bang! Kedua matanya pecah. Segera setelah itu, ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xiao Yan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan yang mengerikan dari warisan. The Two Ancient God mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekaranglah saat warisan telah dimulai. Namun, jika Xiao Yan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisan tidak hanya akan gagal tetapi tubuh fisik dan jiwa Xiao Yan juga akan menderita luka yang sangat serius. Apakah saya gagal? Jiwa Xiao Yan melihat serambi darah yang menyebar. Dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh tertidur lelap. Namun, dorongan ini baru saja muncul saat Xiao Yan tiba-tiba terbangun. Dia sadar bahwa dia saat ini berada pada saat yang sangat berbahaya. Jika dia hanya tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia. Tubuh fisik saya terlalu lemah. Saya tidak dapat menahan kekuatan warisan. Namun, sekarang tubuh fisik saya hancur, bagaimana saya bisa menyerap energi? Petik 2. Jiwa Xiao Yan diaglomerasi menjadi gugus cahaya transparan. Dia saat ini dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik, dia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, memurnikan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit. Di mana dia akan menemukan waktu untuk memurnikan tubuh fisik sekarang? Hati seperti batu. Selama ada satu utas pemikiran, seseorang tidak akan pernah hancur. Petik 2. Gugus cahaya jiwa berkedip-kedip dengan liar. Pada saat kritis ini, bagaimanapun, hati Xiao Yan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya mengingat kata-kata yang telah disebutkan oleh Two Ancient God dan sampai pada pemahaman. Gugus cahaya jiwa yang telah dia ubah tiba-tiba berkedip-kedip dengan intens saat hatinya mulai memahami. Ada cahaya cemerlang yang keluar dari dalam jiwanya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa ternyata biji teratai api itu mengejutkan. Setelah cahaya cemerlang ini keluar, kabut darah yang semula tersebar tiba-tiba mulai menyusut dengan cara yang aneh. Setelah itu, pemandangan misterius muncul. Seseorang bisa melihat kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti di sekitar klaster cahaya jiwa. Dalam waktu singkat, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran, terus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan. Mata Xiao Yan berkedip, ekspresi bersemangat samar-samar melintas di antara mereka. Namun, kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum teratai api sekali lagi memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bang! Tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiao Yan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Hati yang kokoh seperti batu dan tidak akan pernah hancur. Xiao Yan tidak panik setelah memahami situasi di hatinya. Dia memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiao Yan tetap fokus. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik baru yang lebih kuat. Bum bum bum. Aliran suara rendah dan dalam yang terus-menerus muncul di lautan api. Tubuh Xiao Yan terus menggumpal dan meledak berulang kali. Seolah-olah telah terbentuk siklus yang sempurna. Senyuman muncul di wajah Two Ancient God saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk lembut. Pemahaman anak laki-laki ini cukup bagus. Tak heran jika ia mampu mencapai tahap seperti itu di usia muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah keteguhan hati dan ketekunan. Sepertinya misiku akan segera berakhir. Two Ancient God tersenyum. Nada suaranya mengandung perasaan samar dibebaskan. Waktu berlalu di tengah pelatihan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Xiao Yan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini. Dalam menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiao Yan menjadi pusing meskipun ketekunannya.
Hanya sisa pikirannya yang dengan tegas menjaga jiwanya. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah pelatihan pahit. Penghancuran diri dan kelahiran kembali berlanjut pada siklusnya yang tak berujung. 1 tahun di makam surgawi, lebih dari 2 bulan ke benua Douki. Selama 2 bulan ini, Central Plains mengalami fluktuasi yang ekstrim. Formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh Central Plains. Hal ini mengakibatkan Central Plains menjadi tempat kematian yang tidak bisa keluar. Langit yang semula biru saat ini tertutup oleh lapisan tebal awan darah. Sinar matahari menembus awan darah dan menyinari daratan. Kilau gelap melesat keluar, menyebabkan seseorang merasa tertekan tak tertandingi. Aroma berdarah menyelimuti setiap sudut Central Plains. Kadang-kadang, banyak cahaya darah akan keluar dari awan darah yang menutupi Central Plains. Mayat terbaring dimanapun cahaya darah lewat dan darah mengalir seperti sungai. Ini benar-benar bencana. Dihadapkan dengan tindakan dari klan Hun ini, faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat marah pada awalnya. Namun, kemarahan ini berangsur-angsur berubah menjadi horor setelah mereka berkumpul dan menyerang formasi. Hanya untuk berakhir dengan sebagian besar dari mereka terbunuh oleh cahaya darah yang sepertinya menembus dunia. Hanya pada saat inilah mereka mengerti betapa kejam dan kuatnya metode klan Hun. Dihadapkan pada cahaya darah yang sesekali turun ke atas mereka dan menyebabkan darah mengalir ke seluruh negeri, banyak sekte dan faksi tidak punya pilihan selain mengubah diri mereka sendiri. Tujuan mereka secara alami adalah markas besar aliansi Sky Mansion. Pada saat ini, hanya area di sekitar markas aliansi Sky Mansion di Central Plains yang bisa menahan erosi cahaya darah itu. Karenanya, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam jarak puluhan ribu kilometer dari Sky Mansion Alliance ditempati oleh banyak orang. Setiap sudut dipenuhi dengan massa kulit hitam. Seluruh Central Plains telah turun ke dalam kekacauan saat ini. Aliansi tidak berdaya di hadapan faksi-faksi ini yang bergegas mencari perlindungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan besar yang menutupi radius 5.000 km di sekitar Sky Mansion Alliance. Meskipun demikian, penghalang pertahanan ini sepertinya masih menyediakan ruang yang tidak memadai. Banyak fraksi yang tidak punya pilihan selain berkonflik dengan fraksi lain demi menjaga keamanan daerahnya. Mereka bahkan bertengkar satu sama lain, mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka. Namun, pasukan aliansi tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Sudah batas pasukan aliansi untuk melakukan begitu banyak hal. Ketertiban sama sekali tidak ada di bawah ancaman kematian. Sementara mereka bertahan, Gu Yuan, Zhu Kun dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi menggunakan semua nyawa di dunia ini untuk menyelesaikan pil obat di Tier. Namun, mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan ki dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan dijaga oleh Hun Tiandi? Mengikuti aliran waktu, Central Plains yang semula berkembang tertutupi dalam kehancuran. Sekilas, seolah hari kiamat telah tiba. Dengan lebih banyak waktu berlalu, semua orang merasa semakin putus asa saat mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan. Mereka semua mengerti bahwa saat iblis itu keluar dari awan darah akan menjadi saat ketika Central Plains akan berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah hanya menonton aura berdarah di udara menjadi lebih padat. Awan darah menutupi matahari, malapetaka turun di Central Plains. Bab 1642 Hundi, Doudi Hun Tiandi. Semua makhluk hidup tidak ada lagi saat menghadapi bencana ini. Awan darah menutupi Central Plains selama 3 bulan. Namun, tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Selama 3 bulan ini, Central Plains yang makmur dan hidup menjadi sangat berantakan dan sunyi. Semua orang panik saat mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi. Banyak yang bahkan berkelana di bawah tanah dengan harapan melakukan hal itu akan memungkinkan mereka bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menutupi langit di atas Central Plains. Bau busuk pekat yang menjijikkan meresap di udara. Tanah itu berwarna merah cerah. Darah kental mewarnai Central Plains hingga menjadi seperti tanah para iblis.
Tulang putih pekat melayang di dalam lautan darah. Tampaknya ada pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian seperti itu sangat jarang terjadi bahkan dalam sejarah benua Doki. Bagaimanapun, terlepas dari jenis pertempuran besar apa yang meletus, orang biasa kemungkinan besar tidak akan campur tangan. Namun, klan Hun bisa dianggap sangat tidak berperasaan kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi semakin putus asa di dalam hati mereka saat mereka melihat awan darah di langit, yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Dengan lebih banyak waktu berlalu, energi yang terkumpul di dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa begitu Hun Tiandi keluar dari retretnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Seluruh negeri ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputusasaan menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Markas besar Sky Mansion Alliance. Banyak tokoh berdiri di atas panggung tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah yang menembus langit. Aura Hun Tiandi semakin kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia akan segera berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sesaat sebelum Zukun perlahan berbicara. Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam saat mendengar kata-katanya. Jangan bilang kalau kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya. Suaranya memiliki beberapa keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode waktu ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan. Perasaan semacam ini dianggap semacam siksaan terhadap temperamennya yang agak panas membara. Formasi sudah terbentuk. Hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah saja sudah cukup untuk membuat kita kesulitan. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang masuk ke dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Hun Tiandi. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya yang kaya di matanya. Kekuatan Hun Tiandi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka mungkin bisa menjaga tubuhnya untuk sementara. Itu hal yang cukup sulit. Itu benar-benar angan-angan dalam memikirkan serangan sekarang. Mendengar ini, tinju semua orang terkepal tanpa sadar. Bahkan mereka pun merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dibicarakan orang lain. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lain untuk menempati posisi yang aman. Yan Jin mendesah pelan. Sampah tak berguna ini. Saat itu, mereka hanya bermalas-malasan di samping saat kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit, mereka benar-benar berani datang mencari perlindungan kita. Lei Ying menangis dengan marah. Semua orang tersenyum pahit, di mana faksi-faksi ini menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara pasukan aliansi dan klan Hun. Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki harapan. Gu Yuan menguatkan perhatiannya, tersenyum dan berkata. Semua orang tampaknya mengingat harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya melonjak di mata mereka. Memang, mereka masih memiliki harapan. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan bisa berhasil menerima warisan Dewa Kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, Central Plains ini benar-benar akan tamat. Gambar pria muda kurus melayang di benaknya saat Gu Yuan berbicara dengan lembut. Namun, saya yakin dia akan menunjukkan keajaiban kepada kita. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika itu masalahnya. Sepertinya kata-kata Gu Yuan menular. Kelompok yang awalnya tegang sedikit santai. Senyuman muncul di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu di tengah kengerian dan keputusasaan individu yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Awan darah di langit menjadi semakin dalam dan khusyuk. Di saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, sinar matahari pun sulit menembus. Jumlah cahaya darah yang meningkat menyapu langit selama periode waktu ini. Gelombang setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma darah yang naik ke langit. Namun, dengan meningkatnya jumlah orang yang mengerumuni penghalang pertahanan yang ditempatkan aliansi Sky Mansion, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka.
Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menghantam penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu kuat dalam aliansi tersebut. Karenanya, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, setiap kali cahaya darah menyerbu ke arah penghalang pertahanan, itu secara alami menyebabkan banyak orang panik. Bagaimanapun, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit. Begitu penghalang pertahanan ini dihancurkan, mereka akan menjadi anggota mayat yang menutupi tanah. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi selama setengah tahun ini. Namun, bau berdarah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertempuran besar manapun. Awan darah hanya menutupi setengah dari Central Plains selama waktu setengah bulan ini. Tidak ada ahli dari klan Hun yang muncul. Bahkan suara Hun Tiandi tidak muncul di langit. Namun, aura ganas dan mengerikan dari lautan darah menjadi semakin menakutkan dengan aliran waktu. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh Central Plains, lautan darah di langit yang jauh akhirnya menampakkan beberapa riak. Lautan darah bergolak, pusaran air muncul di dalam lautan darah. Setelah itu, teratai berwarna darah besar perlahan bangkit dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat seseorang mabuk. Mata tertutup rapat sosok manusia itu perlahan terbuka. Warna merah tua yang mengisinya menyebabkan gelombang besar muncul di lautan darah. Jatuh. Ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi saat membuka matanya. Sosok manusia yang tertutup api hitam muncul. Warga keturunan dari klan Ling, Si dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah. 60 hingga 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Namun, hal ini menyebabkan banyak ketidakpuasan. Api Nihility Devouring menatap sosok manusia, yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah, dan berkata, mata darah Hun Tiandi itu sedikit berfluktuasi. Dia tertawa pelan. Teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke Nihility Devouring Flame. Api hitam di mata Nihility Devouring Flame melompat setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara samar, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang lebih bercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh, api hitam di mata Nihility Devouring Flame layu dengan intens. Hun Tiandi tersenyum lebar. Tangannya tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraihnya dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai bergolak. Selanjutnya, jejak cahaya hitam menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api hitam. Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku, benih yang melahap kemungkinan besar telah ditanamkan. Hun Tiandi tersenyum sambil memandangi kumpulan api hitam itu. Setelah itu, dia menghadapi Nihility Devouring Flame dan berkata, sepertinya kamu tidak setia padaku? Anda telah memaksa saya untuk melakukan ini. Cahaya yang ganas tiba-tiba keluar dari mata Nihility Devouring Flame. Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah. Riak dipancarkan. Segera setelah, lautan darah berfluktuasi. Api hitam yang tak berujung menyebar darinya dan dengan ganas meletus ke arah Hun Tiandi. Menyerang. Nihility Devouring Flame tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Orang bisa melihat ruang di sekitarnya berfluktuasi. Puluhan sosok muncul. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api hitam pekat. Api hitam ini dengan cepat berkumpul. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian menutupi Hun Tiandi. Haha, sepertinya kamu diam-diam telah merencanakan selama beberapa tahun ini. Sesepuh ini sebenarnya tanpa Anda sadari telah dikendalikan oleh Anda. Hun Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat sosok yang dikenal ini. Huf, lupakan tetua ini. Sebagian besar anggota klan dari klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah saya tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak siap? Hanya dengan memikirkanku, klan Hunmu akan menderita kerugian serius. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Awalnya, saya tidak akan melakukan suap untuk ini.
Namun, Anda sebenarnya berencana untuk membunuh saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bertindak lebih dulu. Petik 2. Menderita kerugian yang serius. Hun Tiandi menggeleng. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat. Selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius. Diri Anda saat ini juga bisa melupakan tentang melawanku. Itu hanya bunuh diri. Petik 2. Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari lotus darah. Dia tertawa keras ke arah langit. Mulutnya segera melebar dan kekuatan isap meledak. Arai api hitam yang menutupi dirinya berubah menjadi garis api yang ditelan olehnya. Aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak berujung ini. Bang bang bang. Lautan darah di bawah lusinan sesepuh dari klan Hun melonjak. Akhirnya, mereka dibungkus oleh gelembung darah. Gelembung darah itu menyusut dengan hebat dan seseorang bisa mendengar banyak suara teredam muncul. Tubuh mereka meledak menjadi percikan darah yang menyatu dengan lautan darah. Para ahli dari marga Hun ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum langsung dibunuh oleh Hun Tiandi. Kamu sudah berhasil. Nihility Devouring Flame akhirnya memucat karena terkejut setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang melampaui dunia. Sudah setengah bulan aku berhasil dan tinggal menunggumu. Hun Tiandi menjilat bibirnya yang merah padam. Telapak tangannya diarahkan ke Nihility Devouring Flame sebelum meraih dengan lembut. Untuk memberi selamat kepada saya karena berhasil menjadi elit Dou di pertama dalam 10.000 tahun, tolong berikan saya api esensi Anda. Hun Tiandi, nyawa anggota klan dari klan Hun bisa diambil olehku hanya dengan pikiran. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang. Nihility Devouring Flame meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak mendengar hal itu. Dia menoleh dan melihat Nihility Devouring Flame dengan ekspresi aneh. Dia berkata, kamu telah bersamaku untuk waktu yang lama. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengetahui karakter saya. Petik 2. Nihility Devouring Flame merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar berapapun harganya untuk mencapai tujuannya, bahkan jika harganya adalah seluruh klan Hun. Datanglah kemari. Sama seperti Nihility Devouring Flame telah memahami ini dan berencana untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Meledak. Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut mengarahkan dan mengepalkan tangannya ke Nihility Devouring Flame. Tubuh yang terakhir meledak terpisah. Itu berubah menjadi api hitam yang menembus langit saat itu dengan gila-gilaan melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang kabur itu. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan isap meledak. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke mulutnya. Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku. Hun Tiandi dengan anggun mengusap sudut mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan Nihility Devouring Flame ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat. Sekarang, sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang merepotkan itu. Mata Hun Tiandi tertuju ke daratan. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara, yang berisi darah haus darah yang tak berujung bergema di Central Plains dengan cara yang luas dan perkasa. Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, telah mendapatkan gelar dewa. Bab 1643, Kekuatan Doudi. Hun Tiandi, dia telah berhasil. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun tiba-tiba berubah saat mereka berdiri di markas besar aliansi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka diangkat. Mereka melihat awan darah tebal di luar penghalang pertahanan. Untuk pertama kalinya, mereka bisa merasakan aura yang menyebabkan jiwa mereka gemetar di titik itu. Aura itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang elit Doudi. Satu-satunya orang dalam awan darah yang bisa menjadi Doudi elit secara alami adalah Hun Tiandi. Hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapat gelar dewa. Suara yang besar dan kuat dipenuhi dengan aroma darah, turun dari langit dan bergema di setiap sudut Central Plains tepat saat ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun berubah. Hun Tiandi. Daerah di sekitar markas aliansi segera berubah menjadi keributan setelah mendengar nama ini, yang saat ini dianggap sebagai iblis. Semua orang tiba-tiba berdiri.
Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah langit. Bas-bas. Sirene peringatan yang tergesa-gesa terdengar di alam bintang sementara semua orang terkejut. Tentara aliansi bergegas keluar dari semua tempat dan menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu berubah menjadi pasukan hitam yang kuat yang tergantung di langit. Pasukan aliansi jelas telah menjalani banyak pelatihan selama setengah tahun ini. Cara tentara saat ini bertindak melibatkan kerjasama yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan masa lalu. Aura mereka juga tampak menyatu. Kekacauan berangsur-angsur mereda ketika semua orang melihat pasukan besar massa hitam yang mengambang di udara. Tampaknya tindakan pasukan aliansi telah menyebabkan semua orang merasa sedikit diyakinkan meskipun semua orang memahami bahwa jaminan ini sangat fragile. Gu Yuan, Zhu Kun dan yang lainnya muncul di depan pasukan besar pada saat bersamaan. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka mengangkat kepala untuk melihat lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan. Pada saat ini, aroma berdarah di dunia tampaknya jauh lebih padat dibandingkan sebelumnya. Aura ini memang milik Hun Tiandi. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan iritasi dan kegelisahan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Semuanya, siapkan dirimu." Tentara aliansi segera berteriak setelah mendengar ini. Aura mereka cukup kuat. Jika kita tidak menghentikannya kali ini, seluruh benua Doqi ini kemungkinan besar akan dikendalikan oleh Hun Tiandi. Pada saat itu, semua makhluk akan mati. Yan Jin berbicara dengan suara serius. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Gu Yuan dan yang lainnya mengangguk dengan tenang. Hun Tiandi telah tiba saat ditemani oleh kekuatan seorang Doudi. Hanya dia sendiri yang bisa bertarung melawan seluruh pasukan aliansi. Jika mereka ceroboh, mereka kemungkinan akan dikalahkan dalam perang ini, yang telah berlangsung lama. Apakah ada berita dari Xiao Yan? Lei Ying bertanya. Tidak. Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Warisan Dewa Kuno bukanlah lelucon. Sepertinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Petik 2. Tapi kita tidak punya banyak waktu tersisa. Lei Ying tertawa getir. Gu Yuan terdiam sesaat sebelum dia berkata, bukannya aku tidak ingin memberitahunya. Namun, kalian semua harus tahu bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya harapan kami yang tersisa. Hanya jika dia berhasil maju ke kelas Dou di barulah kita bisa melawan Hun Tiandi. Kalau tidak, bahkan jika kita memanggilnya sebelum itu sama sekali tidak berguna. Saat itu, kami hanya akan mengubur satu-satunya harapan kami. Petik 2. Yan Jin dan yang lainnya menghela nafas pelan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepala. Mereka juga mengerti bahwa Gu Yuan memang mengatakan yang sebenarnya. Beberapa dari generasi muda dari 3 klan kami telah dipindahkan. Setidaknya sedikit dari garis keturunan kita akan dipertahankan. Oleh karena itu, bahkan jika kita gagal hari ini, selama Xiao Yan bisa berhasil, garis keturunan ketiga klan kita akan tetap berlanjut. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Karena itu, kita tidak harus memanggil Xiao Yan sebelum dia berhasil. Kamu benar. Dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Klan Lei kita tidak memiliki siapapun yang takut mati. Bahkan jika si brengsek Hun Tiandi itu benar-benar menjadi Dou di klan Lei ku masih akan berani melawannya. Lei Ying mengatupkan giginya dan berbalik. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Gu Yuan sedikit tersenyum. Riak di hatinya juga perlahan menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap awan darah yang tebal. Saat ini, sudah waktunya untuk hidup dan mati bersama pasukan aliansi. Awan darah yang menutupi langit tidak bergerak saat pasukan aliansi menunggu dengan sungguh-sungguh. Aroma darah yang kaya melayang di langit. Namun, keheningan semacam ini tidak membuat seseorang menjadi rileks. Ini karena semua orang bisa merasakan perasaan badai yang akan segera terjadi. Keheningan yang menekan berlanjut selama sekitar 1 jam. Akhirnya, riak naik di dalam awan darah, yang telah menutupi Central Plains selama lebih dari setengah tahun. Setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan terbelah di depan mata banyak orang. Segera setelah itu, suara angin kencang muncul. Sosok yang mengendarai kabut hitam menyerbu ke segala arah dari awan darah seperti air banjir. Akhirnya, mereka melayang di luar penghalang pertahanan yang besar. Mata mereka sangat dingin saat mereka menatap massa hitam di dalam. Klan Hun akhirnya di sini.
Ekspresi banyak orang menjadi agak pucat saat mereka melihat pasukan besar yang menutupi langit. Meski sudah mengantisipasi adegan ini, namun hati mereka masih merasakan kengerian dan keputusasaan yang tak ada habisnya saat momen ini akhirnya tiba. Tentara klan Hun ditangguhkan di langit. Mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang pertahanan di bawah seperti sekawanan serigala ganas. Tiba-tiba, sebuah jalan terbentuk di dalam ketentaraan. Segera setelah itu, warna darah muncul dari kejauhan. Setelah itu berubah menjadi lotus darah yang dipenuhi aura berdarah tak berujung dan melayang di depan pasukan klan Hun. Teratai darah digantung di langit. Sosok manusia dengan rambut berdarah berantakan duduk di atasnya. Bau berdarah yang meresap ke langit telah mencapai tingkat yang ekstrim. Akhirnya, udara bergerak dan aura berdarah menggumpal menjadi tetesan darah di semua tempat. Hujan darah turun dan berceceran di pelindung pertahanan. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam hati mereka. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya menatap tajam ke sosok manusia yang duduk di teratai darah. Kedua tangannya tanpa sadar mengepal erat. Aura itu terlalu menakutkan. Gu Yuan, kamu telah kalah. Hun Tiandi duduk di atas teratai darah. Rambut panjang berlumuran darah di belakangnya menari tertiup angin. Mata merah tua itu tersenyum menatap kelompok Gu Yuan di dalam penghalang pertahanan saat dia perlahan berkata. Mata Gu Yuan tenggelam. Ia berseru, Hun Tiandi, suku kuno telah lama mengadakan perjanjian informal bahwa perang kita tidak akan merugikan rakyat biasa. Tindakanmu ini pasti akan mendapat balasan. Petik 2. Lelucon yang luar biasa. Hun Tiandi tertawa pelan. Segera, tubuhnya perlahan berdiri dari lotus darah. Dia tampak seperti penguasa dunia ini yang menghadap ke daratan. Aku yang sekarang telah melampaui dunia ini. Siapa yang bisa menghukum saya? Petik 2. Aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, benua Douqi akan menjadi milik klan Hun saya. Petik 2. Suara Hun Tiandi mengandung darah haus darah yang tak berujung saat bergema di langit. Itu menyebabkan ekspresi dari semakin banyak orang menjadi pucat. Mengingat cara klan Hun bertindak, jika itu benar-benar menguasai benua Douqi, kemungkinan setiap orang harus hidup dalam ketakutan yang tak ada habisnya dan terus-menerus di masa depan. Aku adalah pemenang terakhir dari perang ini. Cahaya darah melonjak di mata Hun Tiandi. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan ke penghalang di bawah, yang melindungi banyak orang. Tiba-tiba telapak tangannya mengepal. Gu Yuan, mengingat kamu pernah menjadi lawan yang bisa menandingi aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut kekuatan Dou di hari ini. Hujan berdarah di langit berkumpul saat suaranya terdengar. Itu berubah menjadi garis berdarah yang sangat tipis. Garis darah melintas di langit dengan gaya seperti kilat. Garis hitam sepanjang ratusan ribu kaki muncul di langit saat garis berdarah lewat. Ruang itu sendiri telah langsung dipotong. Di saat yang sama, penghalang pertahanan di bawah, yang dibangun oleh gabungan banyak ahli, tidak menciptakan riak apapun karena itu hanya meledak terpisah di depan banyak mata yang tertegun. Semua orang menjadi tumpul saat mereka melihat pertahanan terakhir menghilang. Terlepas dari bagaimana darah menghujani tubuhnya, aroma berdarah menyebabkan mereka merasakan kematian mendekati. Hanya serangan acak belaka dan pertahanan yang dibentuk oleh Zhu Kun dan banyak pasukan aliansi bersatu. Ekspresi kelompok Gu Yuan menjadi jelek saat mereka menyaksikan penghalang pertahanan dihancurkan. Mereka juga menjadi sangat suram. Kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini bahkan menyebabkan mereka bergidik. Dalam formasi, ekspresi Gu Yuan suram, tubuhnya terangkat ke udara dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Meskipun dia jelas sadar bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia harus tetap bertarung sampai akhir. Tentara aliansi yang padat juga berteriak dengan marah setelah mendengar Gu Yuan berteriak dengan keras. Teriakan mereka mengguncang tanah. Douqi yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Momentum tersebut bahkan berhasil menyebarkan sebagian awan darah yang menutupi langit. Cermin Gu Di. Tubuh Gu Yuan melayang di Douqi yang luas dan tak berujung. Segel yang dibentuk oleh tangannya telah diubah. Douqi berkumpul. Akhirnya, itu berubah menjadi cermin kuno energi yang berukuran puluhan ribu kaki.
Setelah mengumpulkan doki dari begitu banyak ahli, kehancuran yang mengerikan seperti riak segera muncul dari dalam cermin kuno. Gu Yuan dan yang lainnya memahami kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini. Oleh karena itu, mereka telah melepaskan serangan terkuat mereka pada serangan pertama. Kekuatan banyak orang dikumpulkan bersama dengan kekuatan formasi untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Grup Gu Yuan meludahkan seteguk darah esensi saat cermin cahaya energi muncul. Darah tersebar ke cermin cahaya. Dengan segera, cahaya muncul darinya. Swoosh! Gu Yuan memasang ekspresi serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Akhirnya, seseorang bisa melihat cermin cahaya energi itu bergetar hebat. Pilar cahaya, yang berukuran ratusan ribu kaki, tiba-tiba meletus. Bahkan udaranya sendiri hancur kemanapun pilar cahaya lewat. Pilar cahaya telah menembus seluruh langit. Itu terlihat jelas ke seluruh Central Plains. Hati semua orang terangkat pada saat ini. Bahkan Hun Tiandi kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan sekuat itu, bukan? Hun Tiandi, yang berdiri di atas teratai darah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, hanya tersenyum acuh tak acuh. Telapak tangan berwarna darah itu melesat ke arah pilar cahaya menakutkan menuju ke arahnya dari bawah. Jari-jarinya terulur dan ditekan dengan lembut. Pecah. Sebuah kata lembut terdengar dan naga yang marah seperti pilar cahaya tiba-tiba berhenti ketika dia masih 10 kaki atau lebih dari Hun Tiandi. Jari Hun Tiandi itu juga dengan lembut mendarat di tiang lampu. Ledakan. Bahkan riak energi sedikit pun tidak terbentuk saat jari itu mendarat. Pilar cahaya yang tampaknya tak tertandingi itu runtuh 1 inci di bawah mata tertegun itu. Akhirnya, benda itu mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi titik cahaya yang jatuh dari langit. Gu Yuan, aku akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini. Hun Tiandi menatap ekspresi jelek Gu Yuan di bawah. Dia tersenyum tipis saat dia perlahan berkata,